I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar dengan NPM 0321011440, kelas J semester 4. Pada video kali ini saya akan membuat kultum dengan judul Iman, Ilmu, Amal, Hakikat Iman, dan Bentuk Keimanan, dengan tujuan untuk mengetahui apa itu iman, ilmu, amal, untuk memahami hakikat iman, untuk mengetahui apa saja bentuk keimanan, dan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang menyuburkan dan melemahkan iman. Langsung saja. Pertama, pengertian iman, ilmu, dan amal. Iman secara etimologi berarti tasyiq atau membenarkan, atau pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan menurut terminologi, iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan segala anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat. Para ulama salaf menjadikan amal termasuk untuk keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang. Ini adalah definisi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, mazhab Zahiriyah, dan segenap ulama selainnya. Dengan demikian, definisi iman memiliki lima karakter, yaitu keyakinan hati, perkataan lisan, dan amal perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ilmu adalah ismi masdar dari alima, yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Ilmu adalah lawan dari kata bodoh atau jahil. Secara istilah, mengetahui sesuatu sampai hakikatnya, suatu sifat yang menyingkap rahasia sesuatu secara sempurna. Adapun pengertian secara syar'i, ilmu sahih adalah ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, amalan lisan, maupun anggota badan, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Berkata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya, dan yang ilmunya sesuai dengan amalnya. Dari pengertian yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, ini menunjukkan bahwa seorang dikatakan beriman atau alim jika dia mengamalkan ilmunya sesuai dengan amalnya, dan amalnya sesuai dengan ilmunya. Sementara Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal berarti mengamalkan, berbuat, bekerja. Kata ini sering dipertukarkan dengan sedekah. Menurut KBBI, amalan adalah perbuatan baik. Contoh, tiap amalan yang baik ada pahalanya. Arti lainnya dari amalan adalah perbuatan, bacaan yang harus dikerjakan dalam rangkaian ibadah, seperti dalam ibadah haji dan sholat. Menurut istilah amal saleh ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hakikat iman. Hakikat iman memiliki 4 poin. Yang pertama, iman adalah asas diterimanya segala amal. Allah berfirman, Quran Surah Al-Anbiya ayat 94, maka barang siapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalan-amalan itu, dan sesungguhnya kamu menulis amalan itu untuknya
Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari suatu amal yang dilandasi keimanan. Demikian juga Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang datang kepada Nabi ingin beramal saleh, berperang di jalan Allah sementara dia masih berstatus kafir. Maka perintah Nabi kepada orang tersebut disuruh beriman dulu dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iman bukan hanya sekedar keyakinan. Hasan al-Basri berkata, iman bukan sekedar angan-angan atau omong kosong, tetapi ia adalah yang mantap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal. Ibnu Al-Qayyim menulis, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan lisan yaitu pengucapan kalimat Islam. Yang ketiga, iman haruslah utuh. Iman yang sepotong-sepotong tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mengerjakan perintah Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketiga, bentuk keimanan. Bentuk keimanan itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga dia mengimani 4 hal. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengimani uluhiyah Allah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengingkari semua sembahan selain Allah Ta'ala. Mengimani semua nama dan sifat Allah, Al-Asma'ul Husna, yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Termaksud bagian dari iman kepada malaikat, beriman kepada sifat-sifat mereka yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mereka punya sayap, mereka bersaf-saf di hadapan Allah, mereka mendapat tugas dari Allah seperti menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, menjaga jannah, menjaga neraka, dan lain-lain. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada seluruh kitab dan syuhuf yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yang kesemuanya adalah kalamullah agar mereka sampaikan kepada umatnya sebagai syariat bagi mereka. Allah berfirman, Quran surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapannya dan bukanlah ciptaannya. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala pilih sebagai perantaran antara dirinya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Karenanya menyembah para nabi dan rasul adalah kebatilan yang nyata. Wajib mengimani bahwa semua wahyu kepada nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah Ta'ala. Juga wajib mengakui setiap nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui namanya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir meliputi a. Iman kepada maut, kematian, yaitu bahwa semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah akan merasakan dan masing-masing telah tertulis ajalnya. Yang kedua, b.
Iman kepada apa yang terjadi di alam kubur, pertanyaan malaikat, azab, dan nikmat. C. Iman kepada hari akhir, kiamat dan tanda-tanda baik yang besar seperti datangnya Dajjal, Ya'juj, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari barat, atau yang kecil seperti pemimpin Al-Mahdi, munculnya Nabi palsu, pengkhususan salam, dan lain sebagainya. D. Iman kepada sangkakala kebangkitan atau pengumpulan, pertemuan dengan Allah, perhitungan, persaksian anggota badan, timbangan titisan, qisas dari orang-orang dizalimi terhadap orang-orang menzalimi, surga, neraka, kautsar, dan telaga Nabi Muhammad SAW, dan syafaat. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ibnul Qayyim menulis, beriman kepada takdir haruslah memenuhi 4 hal. A. Beriman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang berkenaan dan dengan perbuatannya dan perbuatan semua makhluknya, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, baik secara global maupun terperinci. B. Beriman kepada penulisan takdir. Yang pertama, mencakup penulisan takdir di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang kedua, penulisan pada saat perjanjian. Yang ketiga, penulisan di kala penciptaan muglak di dalam rahim. Yang keempat, penulisan di malam Lailatul Qadar, yaitu apa-apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Yang kelima, penulisan setiap hari. Baik, selanjutnya hal-hal yang menyuburkan iman. Hal-hal yang menyuburkan iman, yang pertama, mengetahui dan memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melihat dan merenungkan ayat-ayat, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Yang ketiga, mengerjakan ketaatan. Dan yang keempat, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hal-hal yang melemahkan iman. Utsamin menyebutkan hal-hal yang melemahkan iman sebagai kebalikan dari menyuburkan iman sebagai berikut. Yang pertama, jahil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifatnya. Yang kedua, lalai dan berpaling dari melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kauniyah dan syariah. Yang ketiga, mengerjakan maksiat. Muhammad bin Sahih Al-Munajjid dalam kitab Dhahirah Du'afil Imam menyebutkan hal-hal yang dapat melemahkan iman sebagai berikut. Yang pertama, jauh dari alam lingkungan iman dalam tempo yang lama, tidak ada. Yang kedua, tidak ada kuduah sama sekali. Yang ketiga, jauh dari thalabul ilmi syari'i dan tidak berkomunikasi dengan buku-buku klasik, buku yang memotivasi penyucian jiwa, dan buku-buku keimanan yang menghidupkan hati. Yang keempat, sibuk dengan dunia, istri, anak. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, berlebih-lebihan dalam makan, tidur, bergadang dan berbicara tanpa arah. Yang ketujuh, berada di tengah-tengah perkumpulan yang penuh dengan kemaksiatan. Baik, itu saja kultum dari saya. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.